Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ikhwah untuk kitab fikih Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Terakhir kita sampai di halaman ketiga ya. Halaman ketiga, penjelasan mu'alif seputar syahadat la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Sudah kita bacakan kemarin untuk paragraf yang menjelaskan tentang makna syahadat. Saya bacakan sekali ya, karena kemarin sudah kita bacakan, sudah kita terjemahkan. Namun antum kan belum baca, ya kan? Kita baca sekilas, kemudian nanti antum tirukan dan dibaca bersama-sama. Bismillah, qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullahi an ya'taqidal abdu anna Allaha arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila jami'i thaqalaini al-insi wal jinni basyiran wa nadhiran yada'uhum ila tauhidillahi wa ta'atihi bitasdiqi khabarihi wa imtisali amrihi wa annahu la sa'adata wa la salaha fid dunya wal akhirati illa bil imani bihi wa bi ta'atihi wa annahu yajibu taqdimu mahabbatihi ala nafsi wal waladi wan nasi ajma'ina wa anna allaha ayyadahu bil mu'jizati dallati ala risalatihi wa bima jabalahu Allahu alaihi minal ulumil kamilati wal akhlaqil aliyati wa bima ishtamala alaihi dinuhu minal huda war rahmati wal haqqi wal masalihid diniyati wad dunyawiyati wa ayatuhul kubra hadzal qur'anul azim bima fihi minal haqqi fil akhbari wal amri wan nahyi wallahu a'lamu. Baik, sekarang kita baca bersama-sama dari wa syahadatu anna Muhammadan. Yuk, sama-sama. Jadi maksud ayatuhu al-kubra itu apa? Mukjizat. Jadi ayatuhu maksudnya apa? Mukjizat beliau yang terbesar. Beliau di sini beliau siapa?
Rasulullah. Sehingga wa ayatuhu dhamirhu kembali ke Rasul. Wa ayatuhu al-kubra, dan mukjizat beliau yang terbesar hadzal Qur'anul azim adalah Al-Qur'an al-azim ini. Kenapa? Bima fihi minal haqqi, dikarenakan di dalamnya terdapat kebenaran di dalam akhbar. Apa itu akhbar? Berita-beritanya. Wal amri, di dalam perintah-perintahnya. Wan nahyi, dan larangan-larangannya. Jadi semua kabar, semua perintah dan semua larangan dalam Al-Qur'an itu adalah apa? Hak. Benar. Ya kan? Benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mendustakan salah satu termasuk mendustakan seluruh daripada Al-Qur'an itu sendiri. Baik, adakah kosakata yang belum paham atau belum jelas? Jelas ya, di sini sebagai mukadimah sebelum masuk pembahasan fikih, beliau mengulas sekilas tentang apa? Makna syahadatain dan konsekuensi-konsekuensinya. Bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah ini, maka dia wajib beribadah kepada Allah. Apakah titik? Tidak. Dia wajib beribadah kepada Allah dengan tata cara yang diajarkan dan disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan wafatnya Rasulullah SAW, tasyrik, apa tasyrik? Pembuatan syariat itu sudah tertutup. Ya, dengan diwafatkannya Rasulullah SAW, maka tasyrik, ya, pembuatan syariat itu sudah tertutup. Tidak ada lagi tasyrik. Ya kan? Dan ini harus dipahami. Jadi kapan sesuatu itu dijadikan tasyrik dan kapan bukan. Karena sebagian orang ini masih belum bisa memahami mana yang termasuk bagian disyariatkan dan mana yang dicontohkan gitu. Jadi kadang-kadang orang itu mengatakan ini kan tidak dicontohkan Nabi, tetapi juga dikerjakan sahabat. Nabi tidak menyontohkan, Nabi tidak mengajarkan, tetapi sahabat melakukannya dan bahkan termasuk bagian syariat. Apakah zaman sekarang kita juga bisa seperti itu? Jawabnya tidak. Ya kan? Jadi sesuatu itu bisa menjadi bagian dari syariat itu pertama karena memang ada nas qot'i. Ya kan? Yang kedua karena ada takrir. Takrir itu apa tuh? Persetujuan dari Nabi. Jadi sahabat mengerjakan, ya demikian Rasulullah mendiamkan. Kemudian dijadikan tasyrik, syariat. Nah, seperti itu hanya terjadi kapan? Ketika Rasulullah masih hidup. Yang seperti itu. Contohnya misalnya lafadz adzan. Adakah nas yang sharih dalam Quran maupun sunnah yang mengajarkan lafadz adzan bahwa lafadz adzan itu pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adakah seperti itu? Kan enggak. Jadi lafadz adzan itu kan dari kisah ya kan, ada usulan-usulan. Sahabat ada yang mengusulkan apa? Lonceng gitu. Ada yang mengusulkan pakai panah berapi gitu toh. Ada yang mengusulkan pakai trompet gitu kan. Rasulullah enggak setuju semua. Terus ada seorang sahabat yang bermimpi. Ya, diajarkan lafadz adzan. Dan lafadz itu yang kita pakai saat ini. Kemudian Rasulullah menyetujuinya. Apakah Rasulullah mengajarkan lafadz adzan kepada para sahabat? Tidak. Tetapi kenapa dipakai? Karena itu tasyrik, sudah dijadikan sebagai bagian syariat. Dan itu terjadi kapan? Rasulullah masih hidup. Adapun sesudah Rasulullah wafat, siapa yang mau mentakrir? Yang mau menyetujui siapa? Sebuah perbuatan itu bisa dijadikan bagian syariat? Kan tidak ada. Ya kan? Karena tasyrik itu kan haknya siapa toh? Haknya Allah Subhanahu. Pembuat syariat itu wewenangnya siapa? Allah. Rasulullah bisa menyetujui karena apa? Dapat wahyu dari Allah, ya kan? Dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kadang-kadang
sebagian dari kita kan masih bisa dibantah. Kenapa kamu tidak mengerjakan seperti itu? Tidak ada contohnya. Emangnya perbuatan kalau nggak ada contohnya nggak boleh kerjakan itu kan? Kita jawab secara umum ya kan. Kenapa nggak mengerjakan? Tidak termasuk bagian syariat. Sudah selesai. Karena syariat itu terjadi bisa karena perintah, bisa karena contoh, bisa karena takrir gitu loh. Jelas? Artinya ada perkara-perkara yang nggak perintahkan, nggak diajarkan, dan tidak dicontohkan, tapi termasuk bagian syariat. Dan itu ada. Nah, adapun untuk yang takrir ini terjadinya ketika Rasulullah masih hidup. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi takrir. Siapa yang mentakrir? Siapa yang dapat wahyu dari Allah untuk mentakrir ini bagian dari syariat? Nah, ini hendaknya dipahami. Nah, kadang-kadang itu yang dipakai orang itu untuk berdalil bolehnya mengerjakan ibadah-ibadah yang bukan bagian syariat gitu loh. Gitu. Jadi terkadang seseorang itu berargumen dengan kejadian-kejadian seperti itu loh. Ya kan? Buktinya apakah sahabat mengerjakan ini diajarkan oleh Nabi? Enggak, berarti kan kita boleh ya kan mengerjakan juga. Beda. Para sahabat mengerjakan dan diizinkan oleh Nabi. Kenapa? Dapat izin dan itu termasuk bagian syariat. Lah kalau kita siapa yang mau mengizinkan? Enggak ada kan? Nah, maka dengan wafatnya Rasulullah SAW syariat itu sudah sempurna. Ya, termasuk mana yang ditakrir oleh Nabi dan bagian syariat itulah yang dijadikan sebagai syariat. Maka ini perhatikan pada paragraf ataupun baris terakhir ini mukjizat terbesar dari Rasulullah SAW adalah Al-Quranul Azim. Bahkan sunnah ataupun hadis-hadis pun itu adalah bagian dari Al-Quran. Maka Aisyah pernah mengatakan, karena Rasulullahi khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran itu adalah amal Rasulullah SAW. Al-Quran adalah qaulnya Rasulullah SAW. Dalam artian apa? Apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah bersumber dari Al-Quran gitu loh. Itu maksudnya ya kan. Paham maksud yang saya maksud ya? Bukan kok Al-Quran itu hasil perkataannya Nabi, bukan. Maksudnya apa? Apa yang dikatakan Nabi, apa yang diperintahkan Nabi, apa yang dilarang Nabi itu bersumber dari Al-Quran. Ini sebagai mukadimah dari kitab ini. Lanjut kita halaman ke-4. Ini masuk kitab fikih sekarang. Masuk pembahasan inti dari fikih. Jadi sebagaimana urut-urutan di dalam rukun Islam, maka beliau pun dan juga para ulama lain menulis kitab-kitab fikih ini juga urutannya sama. Dimulai dari sholat dulu, dan sholat dimulai dari toharoh. Baru setelah itu puasa, baru setelah itu zakat, baru setelah itu haji, baru setelah itu kitab muamalah. Baik, perhatikan halaman 4, saya akan bacakan terlebih dahulu. Perlahan-lahan, antum yang belum tahu bacaan ataupun kosakatanya bisa memberikan harokat yang sesuai. Kitabut Toharoti. Jadi toknya di tasydid, Kitabut Toharoti. Wa ammas salatu falaha syurutun tataqaddamu, dengan mentasydid dal, tataqaddamu alaiha. Faminha at-taharatu kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Rawahul Bukhariyu wa Muslimun. Faman lam yatatahhar, dengan tasdid ha. Faman lam yatatahhar, mensukun ra.
faman lam yatatohhar minal hadasil akbari wal asghari wan najasati fala sholata lahu. Ya, sedikit demi sedikit kita artikan. Kitabut Thaharah, kitab tentang Thaharah, bersuci. Thaharah itu apa? Bersuci. Di sini mungkin yang kita pahami yang namanya kitab itu buku. Lah ini buku kok ada buku lagi gitu kan. Sebenarnya maksudnya kitab di sini adalah bab Thaharah. Kenapa bab dikatakan kitab? Karena kitab itu secara makna maktub. Jadi masdar maknanya isim maf'ul. Jadi sesuatu yang tertulis, dari tulisan-tulisan tentang Thaharah gitu loh. Ya, kumpulan tulisan tentang Thaharah. Jadi bisa diringkas dengan bab Thaharah. Jadi harusnya namanya kitab kan segini, ini namanya apa? Kitab itu toh. Ini namanya kitab fikih gitu kan. Tapi judulnya kok masih kitab Thaharah lagi gitu kan. Berarti satu kitab ini terdiri dari beberapa kitab gitu. Maksudnya enggak. Jadi ada kitab itu yang memang merupakan apa? Buku yang itu kumpulan dari artikel-artikel menjadi satu buku. Ada yang kitab itu maksudnya adalah judul bab. Yang artinya apa? Kitab itu bermakna maktub. Ya, sesuatu yang tertulis. Jadi tulisan tentang Thaharah. Jadi bab Thaharah gitu maksudnya. Wa amma sholatu, dan adapun sholat itu falaha, dia memiliki. Falaha apa artinya? Dia memiliki. Kata dia diambil dari mana? Dia diambil dari mana? Ha. Ha itu artinya dia. Yang artinya memiliki yang mana? La. Maka fa, maka dia memiliki. Berarti kalau terjemahkan banyak ya. La satu huruf itu diartikan memiliki. La kan. Ha, dia. Fa, maka. Maka dia memiliki. Dia siapa? Dia sholat. Dan adapun sholat itu, maka dia memiliki surutun, syarat-syarat. Ini jamak. Mufradnya apa? Syartun. Ada syartun, ada surutun. Syartun itu satu, kalau surut lebih dari dua. Ya kan? Lebih dari dua. Maka dia memiliki syarat-syarat tataqaddamu alaihi, yang mendahuluinya. Yang mendahuluinya. Nya apa? Sholat. Sehingga syarat sholat itu harus terwujud sebelum sholat dilaksanakan. Gitu? Namanya syarat sholat itu harus dilaksanakan sebelum sholat. Beda dengan rukun. Kalau rukun masuk bagian sholat. Maka ada syarat sah, ada rukun, ada syarat sholat, ada rukun sholat. Kalau syarat itu harus sebelumnya. Terus faminha, maka diantaranya nya apa? Bukan. Ha di sini kembali ke mana? Syurut. Harus paham ini. Kalau ha yang di atas kembali ke sholat. Kalau ha yang di sini surut. Faminha, maka diantaranya nya apa? Syarat-syarat tersebut adalah at-thaharah, bersuci. Kama, sebagaimana apa yang qalan Nabi, dikatakan oleh Nabi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu, la artinya la, tidaklah, yaqbalu menerima Allah. Allah tidaklah menerima sholatan, sholat apapun, ya, sholat apapun, bighairi, tanpa tuhurin. Apa tuhur? Bersuci. Jadi ada tahur, ada tuhur. Bedanya apa antara tahur sama tuhur? Kalau tuhur itu perbuatannya. Kalau tahur
alatnya, alat bersuci. Seperti wudhu dan wadu. Wudhu itu perbuatannya, kalau wadu alat yang digunakan untuk wudhu, dalam hal ini airnya. Gitu. Maka hurufnya sama tapi nanti bacanya beda. Ya kan? Ada wudhu, ada tuhur, ada tahur. Maka yang betul at-tahuru satrul iman apa tuhuru satrul iman? At-tuhur, bersuci, bukan air itu adalah alat bersuci, adalah separuh dari keimanan, bukan itu. Perbuatan bersuci adalah separuh dari keimanan. Jelas ya, bacanya kalau tuhur apa tuhur? Perbuatan. Kalau tahur, alat yang digunakan untuk bersuci, dalam hal ini air atau debu. Jelas ya? Rawahul Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di sini menunjukkan apa ikhwah? Bahwa ya, termasuk syarat sah salat adalah apa? Suci, bersuci. Ya, bersuci. Maka Allah tidak menerima. Walaupun apa? Walaupun namanya salat itu diterima dan tidak, itu haknya siapa? Dan hanya Allah yang tahu, tapi Allah kan sudah ngasih tahu. Kalau kamu sholat harus kayak gini gitu toh. Apa terus kita terjang terus wala kan yo sing paling ngerti Allah itu kowe. Bagaimana? Kan enggak toh. Ya bener Allah itu yang paling ngerti, tapi kan Allah itu sudah memberitahu, ngajari caranya kayak gini gitu loh. Kenapa harus seperti itu? Untuk membuktikan ketulusan dan betul-betul ketaat atau enggak gitu loh. Ya. Enggak terus dibebaskan. Pokoknya yang penting kamu nyembah aku terserah, enggak gitu toh. Tapi diberitahu caranya. Terus faman lam, maka barang siapa yang lam tidak. Lam itu artinya apa? Tidak. Man, barang siapa atau siapa saja, boleh. Man itu barang siapa atau siapa saja. Faman, maka man, siapa saja. Lam, walam, yang tidak, yatatohar, bersuci, minal hadasil akbar, dari hadas besar, wal asgor, dan hadas kecil, wan najasati, dan najis, fala sholata lahu, tidak ada sholat baginya. Maksudnya enggak ada sholat itu apa? Apa terus wajib sholat gitu? Tidak diterima sholatnya, dalam artian tidak sah. Nek tidak sah itu apa artinya? Belum menggugurkan kewajiban. Artinya apa? Nanti tetap dituntut, dimintai tanggung jawabnya gitu loh. Kan ada kewajiban itu yang dia menggugurkan kewajiban tapi tidak berpahala. Ya kan? Itu ada. Jadi secara kewajiban dia sudah gugur, cuman tidak diberi pahala karena suatu hal. Itu ada. Tapi yang namanya enggak sah, itu apa? Yang namanya enggak sah itu dia tidak menggugurkan kewajiban. Boro-boro pahala. Ya kan? Menggugurkan kewajiban aja tidak. Contoh amalan yang dia menggugurkan kewajiban tapi tidak berpahala apa misalnya? Seperti hadis itu. Man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian bertanya tentang sesuatu dan dia membenarkannya, maka dia tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Nek ngono enak rasa sholat. Apakah gitu? Lah sholat karo ora ya ora tidak sah kan, tidak diterima. Maksudnya di situ tidak diterima di situ apa? Tidak berpahala kata para ulama. Jadi walaupun sudah terlanjur, berarti bagaimana? Apa terus dia tidak sholat? Tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat. Karena apa? Dia menggugurkan kewajiban. Tapi apa? Tidak dapat pahala. Tidak dapat pahalanya sholat gitu loh. Jelas ya? Seperti itu. Nah kalau nggak sah, itu apa? Boro-boro pahala. Kewajiban aja belum gugur. Artinya kalau kewajiban belum gugur itu apa? Masih ditanyakan nanti. Ya, masih ditanyakan.
Jadi dihitung hutang gitu loh. Bisa dipahami ini. Maka ini orang yang sholat tanpa wudu ini tidak sah sholatnya karena dia termasuk bagian dari syarat sahnya sholat. Seperti jual beli, ketika enggak sah, halal enggak itu barangnya? Enggak halal kan? Akad nikah, ketika akad nikahnya enggak sah, halal enggak hubungan suami istrinya ini? Enggak, itu zina hukumnya. Solusinya bagaimana? Harus mengulangi. Ya kan? Ya kan? Bukan terus sah nih cowok. Enggak, tetap enggak sah. Namanya enggak sah dia harus mengulangi. Jelas ya? Seperti itu. Baik, kita lanjut dulu. Wa taharatu nau'ani. Ahaduhuma at-taharatu bil ma'i. Wa hiyal aslu. Fa kullu ma'in nazala minas sama'i au kharaja minal ardi fahuwa tahurun. Fahuwa tahurun. Karena berkaitan dengan media untuk bersuci gitu. Fahuwa tahurun. Yutahhiru dengan mentasdid ha, yutahhiru minal ahdathi wal akhbathi, minal ahdathi wal akhbathi. Ahdas jamak dari hadas, akhbas jamak dari khobath. Jadi ada hadas, ada khobath. Walau taghayyara ta'muhu au launuhu au rihuhu bisyai'in tahirin kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, dengan mentasdid jim ya, la yunajjisuhu syai'un. Rawahu ahlus sunani wa huwa sahihun. Fa in taghayyara ahadu awsafihi binajasatin fahuwa najisun yajibu ijtinabuhu. Saya artikan ya. Wat taharatu, dan bersuci itu nau'ani, ada dua macam, dua jenis. Ahaduhuma, yang pertama, at-taharatu bil ma'i. Apa artinya? Bersuci dengan. Jadi kata toharoh ini karena yang di judul sudah kita artikan, kalau bisa bawah-bawahnya jangan diartikan lagi gitu loh. Apa? Ya boros-borosi nanti juga memenuhi gitu toh. Dan harokatnya kan ini sudah ngacu ke yang paling atas saja. Jadi kalau yang di awal sudah, yang belakang enggak usah gitu. Baik. Wahiyal aslu, dan dialah yang pokok dan yang utama. Jadi asal usul bersuci itu menggunakan air. Selain air itu sifatnya berarti apa? Pengganti. Ya, sifatnya pengganti. Jadi asal usul bersuci yang disyariatkan adalah menggunakan air. Adapun selain air ini sebagai pengganti.
karena air di sini sebagai sarana untuk bersuci, maka di sini dibahas air yang seperti apakah yang digunakan untuk bersuci. Maka di sini jelaskan fakullu ma'in, maka semua air nazala yang turun minas sama dari langit. Air apa itu? Air hujan. Au kharaja atau keluar minal ardi dari bumi. Air apa itu? Air sungai, air sumur gitu. Air mata kan enggak dari bumi itu. Ya. Fahuwa tahurun, maka dia suci dan mensucikan. Tahur artinya apa? Suci dan mensucikan. Karena ada air itu yang suci tapi tidak mensucikan. Lah, air yang digunakan untuk bersuci adalah air yang suci dan mensucikan. Adapun yang suci tapi tidak mensucikan tidak boleh. Nanti akan ada contohnya. Yang suci tapi tidak mensucikan. Yutahiru, dia bisa mensucikan minal ahdas dari hadas wal akhbas dan najis. Jadi ahdas itu hadas, akhbas itu najis. Apa bedanya hadas dan khobas? Apa bedanya? Hadas itu apa dengan khobas? Hadas sama najis bedanya apa? Hadas sama najis. Khobas itu kan najis maksudnya. Jadi ahdas jamak dari ahdas. Ahdas itu jamak dari hadasun. Khobas jamak dari khobas. Ahdas itu hadas. Kalau akhbas najis. Najis. Bedanya apa? Hadas sama najis. Jadi kalau najis itu ada zatnya. Kalau hadas kan enggak ada zatnya. Hadas itu kan karena sifat. Sifat yang terjadi pada seseorang yang oleh syar'i ditetapkan itu sebagai hadas. Gitu? Jadi sifat yang ditetapkan oleh syar'i pada seseorang karena melakukan atau mengalami sesuatu. Saya ulangi ya, hadas itu sifat yang ditetapkan oleh syar'i. Sifat yang ditetapkan oleh syar'i pada seseorang yang mengalami sesuatu. Yang mengalami sesuatu. Contohnya apa? Buang angin. Buang angin pun harus lewat lubang tertentu. Kalau lewat mulut, hadas enggak? Lewat angin juga tak? Ya enggak? Hadas enggak? Enggak. Kapan dinilai hadas? Lewat dubur. Ya kan? Lewat dubur. Kenapa kalau lewat mulut enggak dihitung hadas? Kenapa? Nah, karena syar'inya gitu loh. Makanya kan hadas itu yang ditetapkan oleh syar'i gitu loh. Jelas ya, bukan karena ada karena ini kenapa kok kalau yang dari belakang bau, kalau depan bau. Kadang-kadang kalau ilahnya bau, yang dari depan kadang-kadang lebih bau. Ya kan? Coba ketika orang itu kembung perutnya, kemudian keluar sendawa yang itu masuk angin itu. Wow, itu kan ngeri sekali baunya. Kalau ilahnya bau, ya dari mulut pun ya hadas kan gitu. Jadi sini bukan masalah ilah, tapi apa? Karena syariat menetapkan yang dihukumi hadas, angin yang keluar dubur saja. Selain itu, enggak. Contoh air yang keluar dari mata. Termasuk hadas bukan? Kenapa yang lewat kemaluan hadas? Karena syariat gitu loh. Ya kan? Syariat. Bukan karena masalah kotor bersihnya, tapi karena bagian syariat. Jelas ya? Seperti itu. Wanita mengeluarkan darah misalnya. Ya, mengeluarkan darah. Dari kemaluan dihitung apa? Hadas kan? Kenapa dari tempat yang lain tidak dihitung hadas? Ya karena syariat menetapkannya seperti itu. Sehingga hadas dan tidak itu apa itu? Standarisasinya adalah syariat. Maka itu sifat yang
syariat tetapkan pada seseorang karena mengalami sesuatu. Lah sesuatunya apa ya? Kita belajar di dalam syariat itu hadas. Beda dengan najis. Kalau najis itu apa? Ya, kotoran atau zat yang ditetapkan oleh syariat sebagai najis yang harus dibersihkan. Jadi najis adalah zat yang ditetapkan oleh syariat sebagai kotoran yang harus disucikan. Dari sini bedanya jelas ya antara najis dan hadas. Contohnya apa? Air kencing. Ya kan? Air kencing. Air kencing ini najis bukan? Najis. Dia zat. Kenapa kok air kencing najis? Karena syariat menetapkannya sebagai najis. Apakah semua air kencing najis? Jawabnya tidak. Ya kan? Ya kan? Nanti dibahas air kencing apa saja yang najis, air kencing apa saja yang tidak najis. Kayak gitu. Contoh lagi misalnya apa itu kotoran. Dalam artian kotoran itu apa? Yang keluar dari dubur. Ya, BAB gitu kan. Itu termasuk najis. Kenapa najis? Karena syariat menetapkan sebagai najis. Tapi apakah semua kotoran nanti najis? Jawabnya tidak, gitu kan. Loh kok yang ini najis, yang ini bukan, padahal ini ambune luwih ngeri. Ya kan? Wah iki ambune luwih. Iki ora sepiro najis, sing iki luwih. Wah, Masya Allah, aku ora kuat nek iki. Kenapa demikian? Nah syariat menetapkannya seperti itu, enggak najis ya sudah kan gitu. Jelas ya itu najis. Nah, maka di sini jelaskan siapa saja yang tidak bersuci dari hadas dan najis maka tidak diterima sholatnya. Kemudian air itu sebagai apa? Sarana untuk bersuci. Maka setiap air yang turun dari langit atau keluar dari bumi maka dia suci dan mensucikan, dia membersihkan atau mensucikan dari hadas-hadas dan najis. Walau taghayyara, apa artinya? Walaupun berubah tokmuhu. Apa tokmuhu? Rasanya. Atau launuhu. Laun apa laun? Warnanya. Au rihuhu atau baunya. Bisyai'in tahirin, dengan sesuatu yang suci. Ini kaidahnya. Jadi kalau ada air tercampur dengan barang-barang yang suci dan berubah warnanya, selama belum berubah kemutlakannya masih definisinya air, maka tetap suci dan mensucikan. Misalnya ada air tercampur lumpur. Lumpur hukumnya apa? Suci ya. Ada air tercampur lumpur, ya dilihat, oh masih normalnya air, cuman keruh gitu kan, cuman butek gitu. Maka hukumnya bagaimana? Najis enggak? Tidak. Kenapa? Karena yang mencampuri ini sesuatu yang suci. Maka dia tidak merubah sifat air. Ya. Atau kena misalnya pewarna tekstil. Warnanya merah, habis digunakan untuk nyuci kain misalnya. Warnanya jadi merah. Hukumnya tetap suci. Karena warna tekstil itu hukumnya suci. Jelas ya? Atau tercampur dengan sesuatu yang baunya misalnya wangi misalnya. Ya kan? Nah, minyak wangi misalnya dia kan suci. Maka walaupun airnya wangi maka dia tetap suci. Kaidahnya apa? Yang mencampuri adalah benda yang suci. Kecuali kalau sampai berubah kemutlakannya. Artinya apa? Dia merubah sifat air sehingga apa? Tidak seperti air semula lagi. Misalnya apa? Ada air kecampur dengan tanah sehingga dia apa? Membentuk jadi banyak tanahnya atau ya 50% sehingga apa? Menjadi lumpur. Ya dah? Ini namanya bukan air lagi tapi apa? Lumpur namanya. Sehingga kalau lumpur ini tetap suci tapi tidak mensucikan. Mosok mau berwudu pakai lumpur itu gimana? Kan nggak bisa. Walaupun dia suci. Ya kan? Ya. Jelas ya? Jadi jika dia bercampur dengan sesuatu yang suci,
maka dia tetap suci sehingga bisa digunakan untuk bersuci. Kecuali kalau berubah dengan sesuatu yang suci tadi sampai merubah sifat kemutlakan airnya tadi. Contoh, ini air campur dengan apa? Jeruk toh? Ini suci kan? Kalau enggak suci enggak boleh diminum ini. Sepakat atau suci? Boleh enggak pakai wudu? Suci loh. Hah? Boleh enggak pakai wudu dengan ini? Proyo iman itu kan. Ini bukan masalah iman atau enggak. Lah kalau misalnya wong sugih ning omahe banyune mau ngiki. Ya toh, kayak dia harus sholat enggak ada air yang lain. Gitu loh. Dan dia punya pabrik kayak gini. Coba. Kan masalah hukum kayak gitu. Artinya kalau ini enggak boleh kan berarti dia harus tayamum. Ya kan? Ya kan? Kalau misalnya apa? Dia enggak, ini masalahnya adanya air cuman ini gitu loh. Enggak ada air yang lain. Adanya di rumah cuman ini dan dia enggak bisa keluar. Di rumah hanya ini. Kalau secara fikih ini boleh pakai wudu, berarti dia wajib wudu pakai ini, enggak boleh tayamum. Ya tak? Enggak boleh tayamum. Kalau tayamum enggak sah dia. Karena masih ada air. Tapi kalau secara fikih ini enggak boleh, berarti dia apa? Tayamum. Walaupun dia punya berdrum-drum kayak gini. Dia harus tayamum. Nah, sekarang pembahasannya nih, boleh enggak? Kenapa? Karena ini bukan air lagi. Namanya ada apa ini? Minuman itu kan. Ya tak? Ini bukan air lagi namanya. Ya tak? Ini di termos tadi apa isinya itu? Teh. Itu bukan air tapi teh itu kan. Artinya apa? Itu tercampur dengan teh. Teh itu hukumnya suci enggak? Suci. Tetapi teh itu merubah kemutlakan air. Ya toh? Merubah kemutlakan. Dia namanya bukan air lagi, namanya apa? Teh itu. Sehingga wudu pakai air teh itu bukan? Hah? Ya enggak boleh, kenapa? Karena pemborosan, bukan masalah itu. Ya seandainya ada kasus seperti tadi ya kan. Ya, karena secara fikih enggak boleh walaupun di situ banyak ya kan. Dia harus tayamum. Jelas ya? Karena apa? Karena dia sudah berubah kemutlakannya. Air kelapa boleh enggak wudu pakai air kelapa? Kenapa? Karena dia bukan air mutlak. Jenenge air apa? Ya air kelapa. Dia sudah bukan air lagi namanya. Dia bukan air mutlak gitu loh. Maka air mutlak ini dicontohkan oleh Syekh. Air yang turun dari langit atau muncul dari bumi atau yang di laut gitu loh. Ya toh? Ya kan? Itu air mutlak itu. Ya kan? Air yang turun dari langit, kemudian air muncul dari bumi atau di laut. Itu air mutlak. Yang orang bilang itu pokoknya air gitu. Itu kan air, Pak. Cuman diberi kata mineral, jadi artinya itu sudah layak untuk diminum. Tetap boleh kayak gitu. Itu masih sifat aslinya malah masih ada itu. Dia kan belum bercampur masalahnya. Jadi bercampur dengan sesuatu yang merubah kemutlakannya. Kalau itu kan belum bercampur. Walaupun diproses tapi dia belum bercampur. Jelas ya? Terus kama qala Nabi, sebagaimana sabda Nabi, innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, la yunajihu suhu sayun, tidak ada sesuatu yang menajiskannya. Maksudnya apa? Ketika air itu bercampur dengan sesuatu yang tahir dan tidak berubah warnanya, baunya, rasanya dengan sesuatu yang najis, maka tetap hukum aslinya apa? Suci. Sekalipun dia berubah rasa, warna dan baunya, tetapi yang mencampuri sesuatu yang suci hukumnya juga suci. Fa in taghayyara ahadu awsafihi,
jika berubah ahadu ausofihi salah satu sifatnya. Apa tadi sifatnya? Salah satu sifatnya diantaranya apa tadi? Rasa, warna, dan bau. Fahuwa najisun, maka dia hukumnya najis, yajibu ijtinabuhu, wajib untuk dijauhi. Artinya tidak boleh bersuci dengannya. Jadi misalnya ada air 1 ember dipipisi anak kita, meskipun masih bening, ya toh? Meskipun masih belum bau, tapi ketika buat kumur kok rasanya malih, ya toh? Berarti apa? Tidak boleh, ya toh? Tidak boleh. Lah kalau tiga-tiganya nggak ada perubahan, boleh. Yang penting kaidahnya apa? Tidak berubah bau, warna, dan rasa. Berarti kita harus pernah ngerasain itu, ya toh? Harus pernah ngalami rasanya ini, najis ini berarti rasanya ini. Berarti harus nyoba sekali-kali, ya nggak harus juga. Ya minimal kan biasanya apa? Warna dan bau, ya toh? Warna dan bau. Ya. Demikian ikhwah yang kita bahas. Silakan nanti diulang-ulang untuk membacanya supaya apa? Sekali lagi mufradat ini bisa dihafalkan. Ada yang tanyakan ikhwah? Ya tadi sudah dibahas. Dia coklatnya karena apa? Karena lumpur tadi toh? Ya, kan dia masih statusnya namanya air. Masih mutlak gitu kan. Jadi selama kemutlakannya masih terjaga, maka tetap suci dan mensucikan. Intinya gitu. Itu kaidahnya. Dicampuri apapun. Ya. Nah kalau teh itu walaupun tidak baunya teh, warnanya, tapi kan dia namanya sudah ketika air campur teh namanya itu air teh. Karena tidak mungkin tahu orang itu nyampuri sungai dengan teh. Tidak mungkin itu. Ya toh? Tidak mungkin. Orang nyampurin teh itu mesti ke ya kayak termos kayak gitu atau gelas. Dan itu sudah berubah kemutlakannya menjadi air teh. Wallahu alam seperti itu. Sallallahu Nabi Muhammad, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.